Halo, selamat datang kembali di channel Cak Krishna Art. Pada video kali ini kita akan sharing mengenai rumus kombinasi if. Jadi rumus if yang dikomunikasikan dengan rumus lain ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita ada data pembelian seperti ini ya. Kemudian pada kolom C nanti kita akan menghitung jumlah diskonnya dengan kriteria jika pembayaran di atas 90.000 maka dia akan mendapat diskon 5%. Kemudian di kolom D nanti kita akan buat rumus pembayaran dikurangi diskon. Kemudian di kolom E kita akan mencoba mengkombinasikan rumus di kolom C dan di kolom D. Ya, kita mulai langsung ya teman-teman. Oke. Kita buat rumusnya. Rumus pertama sama dengan if pembayaran lebih besar sama dengan 90.000, maka pembayaran dikali 0,05. Tapi jika tidak, maka diskonnya adalah 0. Oke, ada diskon. Kita klik ya, klik 2 kali di sini. Oke, untuk yang di bawah 90.000 tidak mendapat diskon ya, 0. Di bawah 90.000 tidak mendapat diskon, untuk yang di atas 90.000 mendapat diskon. Oke, selanjutnya kita beralih ke rumus kedua. Rumus kedua sederhana. Kalau mendapat diskon 5% berarti jumlah pembayaran dikurangi dengan diskon. Oke ya. Kita klik 2 kali lagi di sini. Oke. Yang tidak mendapat diskon pembayarannya akan tetap sama. Yang tidak mendapat diskon pembayarannya akan tetap sama. Yang mendapat diskon pembayarannya akan berkurang. Oke ya, berkurang ya. Kurang ya. Oke, sampai di sini mudah dipahami kan? Selanjutnya kita akan mencoba mengkombinasikan kedua rumus ini ya dengan rumus ini. Kita akan mencoba mengkombinasikan kedua rumus ini. Oke, langsung kita mulai. Sama dengan if. Logical testnya adalah jika pembayaran lebih besar dari atau sama dengan 90.000, maka pembayaran dikurangi dengan pembayaran dikali 0,05 ya. Jadi pembayaran dikurangi dengan nilai diskonnya. Tapi jika tidak lebih besar dari 90.000 maka dia langsung ke pembayaran ya. Kita kurung tutup ya, sama ya. Yang ada diskon sama ya. Oke, kita klik 2 kali. Oke, nilainya sama. Yang mendapat diskon ada pengurangan. Kita koreksi ya, coba kita jumlahkan. Oke, nilainya sama ya. Oke, rumusnya berarti sudah benar ya. Nah, jadi saya ulangi, logika di sini adalah pertama rumus di sini rumus if, logikanya sama seperti logika di sini. Rumus kedua nilainya jika sesuai dengan ini, rumus keduanya maka jumlah pembayaran B4 ya, B4 dikurangi dengan B4 dikali 0,05. B4 dikali 0,05 ini adalah nilai diskonnya. Tapi jika tidak lebih dari 90.000 maka dia akan tetap nilai di sini. Ya, kita sudah mengkombinasikan rumus if ya di sini ya. Oke. Selanjutnya kita coba pakai data yang lain ya, yang lebih agak panjang ya. Oke, kita balik ke sini. Nah, kita ada data sales dengan jumlah penjualan, dengan harga barang, dan jumlah yang dicapai sales. Nah, masing-masing sales ini punya gaji 1 juta. Di kolom ini kita harus mencari apakah untuk menentukan sales ini mencapai target atau tidak. Di kolom ini kita menentukan jumlah komisi yang didapat oleh sales. Di kolom ini untuk menentukan gaji total. Oke ya, jadi logika pertamanya, rumus pertamanya di sini jika jumlah penjualan lebih dari atau sama dengan 75, maka dia akan mencapai target di sini ya. Selanjutnya komisi jika penjualan
mencapai target, maka mendapat komisi 8%. Kemudian gaji total didapat dari menambahkan jumlah komisi di sini ditambah dengan gaji di sini. Oke ya, ada 3 rumus ini ya. Selanjutnya di sini nanti kita akan mencoba mengkombinasikan ketiga rumus ini. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita ke rumus 1 ya. Sama dengan if jika jumlah penjualan kolom S4 ya lebih besar sama dengan 75, maka dia tanda petik ya karena dia teks ya target, tanda petik lagi karena dia teks tidak target, kurung tutup, kita enter. Oke, koreksi ya. Kita lihat yang 68 tidak target, 71, 66, 54 tidak target karena dia kurang dari 75, sedangkan 75, 90, 91, 81 dia target. Oke ya, rumus pertama sudah ketemu. Kemudian kita mau menghitung komisinya. Komisinya adalah 8%. Oke ya, komisi 8% ini kalau dia mencapai target, maka logikanya rumusnya if di sini sama dengan teks ya target tanda petik, maka dia mendapat 8% jumlah pembayaran dikali 0,08. Tapi dia jika dia tidak target maka komisinya adalah 0. Oke ya, 8%. Oke ya. Oke. Terus berapa gaji yang didapat? Gaji yang didapat adalah dengan menjumlahkan gaji masing-masing karyawan, gaji masing-masing sales ditambah dengan komisi. Oke ya. Kita tambahkan ya kolom gaji. Oke, nah karena dia hanya ada satu sel, tidak seperti dalam baris, maka perlu kita kasih tanda dolar supaya dia tidak bergerak. Kita kalikan dengan, kita tambahkan dengan komisi. Oke ya, saya klik ya. Oke, nah ini rumusnya ya, perhatikan di sini ya, perhatikan di sini ya. W6 U tetap di U1 nilai gaji ya. Kenapa perlu dikasih tanda dolar? Karena kalau di U1 ini tidak kita kasih tanda dolar, kita coba ya. Oke, kolom pertama, baris pertama benar. Baris selanjutnya akan salah karena dia akan bergerak ke U2, U3, U6, U4, U5, U6 dan seterusnya. Karena dia tidak dikasih tanda dolar. Dia jadi ikut bergerak. Oke, kita kasih tanda dolar dulu. Oke ya, jadi sudah ada rumus target, ada komisi, ada gaji. Nah, sekarang kita akan mencoba mengkombinasikan nilai dari gaji total ini tanpa memerlukan bantuan sini dan di sini ya. Oke, gaji total yang diperoleh sales adalah if kita ke V2 ya, sama dengan target ya, kita hitung yang ada targetnya dulu ya, maka gaji jangan lupa dolar bisa ditekan langsung dengan F4 ya, ditambah jumlah pembayaran dikali 0,08. Oke, tapi jika tidak, maka dia langsung ke gaji. Kasih dolar juga ya. Tutup. Ya. Oke. Oke, coba kita koreksi ya. Koreksinya langsung dengan jumlahkan total semuanya. Oke, sama ya. Sama ya. Nah, penjelasan singkatnya adalah seperti teman-teman. Logikanya, logik tesnya, jika V2 ini sama dengan target, maka gaji ditambahkan dengan nilai yang di sini. Nilai dari U4 dikali 8%. Tapi jika tidak, dia akan langsung ke sini. Ini bisa rumus ini bisa juga kita
ubah dengan misalkan langsung ya, seperti ini. Nah, atau kita copy di sebelahnya ya, kombinasi 2 ya. Oke, kombinasi 2. If kita langsung ke jumlah penjualan ya, lebih besar sama dengan 75, maka kembali lagi ke gaji, kita kasih dolar, ditambah ini dikali 0,08. Tapi jika tidak, kita langsung kembali ke gaji. Oke, kita koreksi. Oke, sama ya hasilnya ya. Oke, nah rumus if ini bisa kita kombinasikan dengan rumus-rumus lain, tergantung dengan kebutuhan kita. Bisa dengan VLOOKUP, bisa dengan left, right, atau apapun ya. Cukup banyak sekali kombinasi dari rumus if ini yang bisa kita explore. Oke, sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.